Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan informasi tentang sejarah farmasi. Pengertian farmasi. Secara umum, kata farmasi berasal dari kata farmason yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu farmasi adalah terapan dari sedikitnya 3 bidang ilmu, yaitu kedokteran, kimia, dan biologi. Ruang lingkup ilmu farmasi tak hanya berfokus pada ilmu eksakta, melainkan juga pada bidang ilmu sosial seperti manajemen farmasi. Perkembangan farmasi pada zaman purba. Pada awalnya profesi farmasi muncul dari hal sederhana, dengan belajar secara naluri dari pengamatan burung dan binatang, serta gejala alamiah lainnya seperti menghilangkan rasa sakit pada luka dengan merendamkannya dalam air dingin atau menempelkannya daun segar pada luka tersebut atau menutupinya dengan lumpur. Manusia purba belajar dari pengalaman dan mendapatkan cara pengobatan yang satu lebih efektif dari yang lain. Dari sinilah permulaan terapi dengan obat dimulai. Manusia purba ini, mereka menularkan pengetahuan ini kepada sesamanya, walaupun metode yang mereka gunakan masih sangat-sangat kasar. Akan tetapi, banyak sekali obat-obatan yang ada saat ini diperoleh dari sumbernya dengan metode sederhana dan mendasar seperti yang telah mereka lakukan. Perkembangan farmasi di zaman Babilonia. Babilonia sering disebut juga sebagai tempat munculnya peradaban manusia dan melaksanakan praktek peracikan obat. Para ahli menyebut itu sekitar 2600 sebelum Masehi. Mereka melaksanakan 3 peran penting yang berbeda secara bersamaan, yaitu sebagai agamawan, dokter, dan apoteker. Naskah-naskah medis ditulis di atas tanah liat yang berisikan gejala-gejala penyakit, resep, dan cara peracikan obat, dan doa-doa. Orang-orang Babylon telah berhasil menemukan hal-hal penting dalam upaya penyembuhan penyakit yang pada masa sekarang dikenal sebagai farmatika modern, ilmu kedokteran, serta kegiatan spiritual. Perkembangan farmasi di zaman Cina kuno. Farmasi Cina kuno menurut legenda berasal dari Semun sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Seorang kaisar yang mencari dan menyelidiki nilai obat dari beberapa ratus herbal. Dianggap telah menguji herbal pada dirinya sendiri dan untuk pertama kalinya tertulis dalam pen Cao atau herbal asli yang merekam 365 jenis obat. Masih disembah oleh Serikat Cina asli sebagai dewa pelindung mereka. Senung diperkirakan telah memeriksa banyak tumbuh-tumbuhan, kulit, dan akar yang dibawa dari ladang, rawa, dan hutan yang masih diakui di farmasi hari ini. Tanaman obat penemuannya termasuk podopilum, rhubarb, ginseng, stramonium, kulit Manis dan epedera. Sejarah kefarmasian pada zaman Mesir kuno atau yang biasa disebut dengan Papyrus Ebers. Papyrus Ebers merupakan sebuah dokumen dengan panjang 60 kaki dan lebar 1 kaki yang ditemukan oleh seorang ahli dari Jerman yang bernama George Ebers. Papyrus Ebers disimpan di University of Leipzig untuk mengenang penemunya, yaitu George Ebers. Dokumen tersebut berisi tentang
formula-formula obat, serta menguraikan lebih dari 800-an formula-formula obat dan menyebutkan lebih dari 700-an obat yang berbeda-beda. Obat-obatan tersebut kebanyakan berasal dari tumbuh-tumbuhan dan ada juga yang berasal dari mineral dan hewan. Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan farmasi. Hippocrates, tahun 459 sampai 370 sebelum Masehi. Hippocrates disebut sebagai bapak ilmu kedokteran. Ia telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan untuk pengobatan. Pada zaman ini, belum ada istilah ilmu farmasi. Pada tahun 1240, Raja Jerman Friedrich II menyatakan dekritnya yang terkenal, yaitu Todeslice, yaitu pemisahan antara ilmu farmasi dan ilmu kedokteran. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa akar dari ilmu farmasi dan ilmu kedokteran adalah sama. Selanjutnya adalah Claudius Galen, tahun 129-200 Masehi. Ia berasal dari bangsa Yunani dan disebut sebagai bapak ilmu farmasi. Ia menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan ilmu farmakologi. Cina 1048 menulis sebuah buku Adviza al-Alpia atau obat jantung yang mengandung 760 obat. Dia menyiapkan obat untuk raja-raja dan sultan pada zamannya. Dia mencurahkan seluruh volume obat-obatan sederhana dalam karyanya Kitab Al-Kanun fit Tib atau Canon of Medicine. Dan karyanya yang paling terkenal dalam bidang farmasi adalah membuat peraturan untuk pengujian keefektifan obat. Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim atau yang lebih dikenal dengan nama Paracelsus 1493 sampai 1542 Masehi adalah seorang dokter dan juga ahli kimia yang merubah paradigma ilmu farmasi yang mulanya berdasarkan ilmu tumbuhan menjadi profesi yang berkaitan erat dengan ilmu kimia. Paracelsus juga berhasil menyiapkan obat kimiawi yang dipakai sebagai obat internal untuk melawan penyakit tertentu. Sekolah Tinggi Farmasi pertama. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad ke-17 di Prancis. Pada tahun 1797 telah berdiri sekolah farmasi pertama di Prancis dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan dalam beberapa bentuk antara lain buku pelajaran, majalah, farmakope, dan komentar. Kemajuan di Prancis ini diikuti oleh negara Eropa lainnya, misalnya Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Di Amerika, sekolah farmasi pertama berdiri pada tahun 1821 di Philadelphia. Setelah itu, mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculnya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas universitas. Sejarah perkembangan farmasi di Indonesia sebelum kemerdekaan. Industri farmasi di Indonesia diawali dengan berdirinya pabrik farmasi pertama di Hindia Timur pada tahun 1817 silam bernama NV Chemicalien. Dan dalam kurun waktu 50 tahun, Indonesia kemudian meluncurkan industri farmasi modern pertama, yaitu pabrik Kina di Bandung pada tahun 1896. Walaupun usianya lebih dari 1 abad, profesi farmasi masih dibilang relatif lebih lambat dibandingkan dengan negara lainnya. Apoteker pada masa penjajahan umumnya berasal dari Denmark, Australia, dan Belanda. Perkembangan farmasi setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan dan buku pedoman dan undang-undang yang dirasakan masih cocok dipertahankan, apoteker harus berpedoman pada buku resmi farmasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI, yaitu Farmakope Indonesia. Pelayanan kefarmasian Indonesia sangatlah diperhatikan oleh pemerintah